Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah, pada hari ini Ustadzah bisa menyapa anak-anak kembali di awal pembelajaran semester 2. Sebelum Ustadzah menyampaikan materi, Ustadzah akan menginformasikan tentang KBM tengah semester 2. Namun sebelumnya kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada semester 2, tengah semester 2, insya Allah materi yang akan Ustadzah berikan hanya satu, yaitu perjuangan Nabi Muhammad dalam menegakkan Islam. Materi ini akan Ustadzah bagi menjadi beberapa pekan ya. Pekan pertama yaitu pekan ini akan menyampaikan materi. Kemudian pekan kedua Ustadzah juga menyampaikan materi. Ini lanjutan ya. Pekan ketiga pengerjaan tugas. Pekan keempat pengerjaan tugas. Pekan kelima pengerjaan tugas. Pengerjaan tugasnya ini apakah berbeda? Tidak. Pengerjaan tugasnya ini sama ya, sama. Tetapi bersambung seperti itu. Nanti setiap pekan target kita semuanya, target Ustadzah harus menyelesaikan tugas itu. Sehingga nanti di pekan kelima tugas itu sudah bisa dikumpulkan. Kemudian pekan keenam baru UH. Nah inilah pembagian KBM di tengah semester 2. Nah, Ustadzah harap anak-anak tetap semangat untuk belajar. Oh ya, yang belum menyiapkan alat tulis begitu, kemudian buku paket, silahkan disiapkan. Karena jika perangkat belajar anak-anak siapkan, pembelajaran kita akan lebih baik ya. Baik, kita awali dengan judul ya, perjuangan Nabi Muhammad dalam menegakkan agama Islam. Perjuangan Nabi Muhammad dalam menegakkan Islam ini adalah rangkaian materi-materi sirah sebelumnya. Mungkin utamanya di materi sirah kelas 5 ya. Ustadzah ingatkan lagi, pelajaran PAI itu tidak bisa anak-anak lupakan dari materi kelas 1 sampai kelas 5. Kenapa? Karena akan selalu berkaitan, termasuk juga materi ini, materi sirah. Nah, semoga materi sirah kelas 5 anak-anak juga tidak lupa. Apa yang akan kita pelajari di perjuangan Nabi Muhammad dalam menegakkan Islam ini? Ya, yang pertama adalah dakwah Nabi. Dakwah Nabi ya. Sebagai seorang Nabi dan Rasul, Muhammad mengemban risalah Allah untuk didakwahkan kepada seluruh umat Islam. Nabi Muhammad SAW selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang Allah. Nabi juga menjalankan dakwah dengan penuh kesabaran dan kearifan. Periode dakwah beliau dibagi menjadi 2, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Pada periode Mekah ini berlangsung selama 13 tahun ya.
Apa saja yang ada dalam periode Mekah? Nanti kita akan bahas tentang awal mula berdakwah. Kemudian suasana awal berdakwah. Bagaimana sih Rasulullah ketika awal berdakwah? Selanjutnya muatan dakwah. Apa saja muatan dakwah di awal-awal periode Mekah? Kemudian yang terakhir, hasil pola pembinaan dakwah Mekah. Harapan Ustadzah dari keempat poin ini anak-anak bisa mengambil hikmahnya, kemudian bisa melakukan hal-hal baik yang dicontohkan pada dakwah Nabi di periode Mekah ini. Baik, kita masuk kepada awal mula berdakwah. Rasulullah awal mula berdakwah ini dengan sembunyi-sembunyi. Nah, masih ingat di materi kelas 5, dakwah Rasul terbagi dua, dakwah siri dan dakwah jahr ya, sembunyi-sembunyi atau sembunyi-sembunyi maksud Ustadzah dan terang-terangan. Bagaimana dakwah secara sembunyi-sembunyi itu? Seperti kita sudah pernah bahas di kelas 5 ya. Dakwah secara sembunyi-sembunyi itu dilakukan hanya kepada keluarga dan sahabat dekatnya. Tuh ya. Kemudian kepada kerabatnya. Dan dakwah secara terang-terangan dilakukan kepada semua orang, yaitu seluruh penduduk Mekah saat itu. Awal mula berdakwah, kapan ini Rasulullah mulainya? Ketika Rasulullah awal mendapat wahyu. Wahyu pertama di Gua Hiro yaitu surat Al-Alaq. Siapa yang pertama menerima dakwah Rasul? Ya, istri beliau sendiri yaitu Khadijah. Nah, itu adalah awal mula Rasulullah berdakwah. Dakwah secara terang-terangan. Nah, ini Masya Allah ya. Bagaimana peristiwanya? Peristiwanya diawali ketika Rasulullah mengundang kerabat-kerabatnya, paman-pamannya untuk menyiarkan atau untuk memperkenalkan dirinya sebagai Rasul. Tetapi ketika Rasulullah menyampaikan itu, satu pun tidak ada yang mengakui, malah mengejeknya. Tapi ada satu anak yang dengan gagah beraninya menyampaikan bahwa aku akan membela engkau. Siapa itu? Ya, Ali bin Abi Thalib. Saat itu Ali bin Abi Thalib masih kecil, masih sangat kecil. Tapi Masya Allah, Allah menganugerahkan keimanan yang luar biasa kepadanya. Selanjutnya suasana awal dakwah. Bagaimana ya suasana awal dakwah Rasulullah itu? Kita ketahui banyak mendapat penolakan. Nah, di Mekah sebelum Islam datang itu budayanya jahiliyah. Jahiliyah itu kebodohan. Banyak hal perbuatan yang bodoh, yang keji itu dilakukan. Nah, ketika Islam datang membawa hal-hal baru, tentu saja ditolak. Salah satu contohnya zaman jahiliyah masyarakat Mekah menyembah berhala. Ketika Islam datang, ternyata yang disembah adalah Allah. Nah, jelas saja itu ditolak ya. Karena pikiran mereka ketika menyembah Allah berarti Tuhan mereka harus disingkirkan. Seperti itu. Apalagi menyembah berhala ini
sudah sangat menjadi kebudayaan nenek moyang. Kemudian mendapat hinaan ya, mendapat hinaan. Mereka yang masuk Islam termasuk Rasulullah itu mendapat hinaan. Bagaimana kita sudah sering mendengar cerita tentang bagaimana Rasulullah dihina, dilempari kotoran ketika hendak ke masjid, kemudian dibersihkan oleh Fatimah, begitu ya. Ditarik janggutnya ketika beliau sholat di Mekah, tetapi ada yang menolong, seperti itu. Bahkan disebut gila, kemudian umatnya disiksa, dan sebagainya. Mendapat suapan harta maupun tahta agar menghentikan dakwahnya. Nah, poin ini dilakukan oleh kaum kafir Quraisy ketika melihat agama yang dibawa Rasulullah semakin berkembang dan semakin banyak pengikutnya. Kaum kafir Quraisy meminta pamannya, siapa? Ya, Abu Thalib ya, untuk membujuk Rasulullah menghentikan dakwahnya. Apakah berhasil? Ternyata tidak. Harta dan sebagainya yang disampaikan oleh pamannya dari kaum kafir Quraisy, semua ini ditolak oleh Rasulullah dengan mengatakan, demi Allah, biarpun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti melakukan dakwah ini, sehingga agama ini menang atau aku binasa karenanya. Nah, bagaimana reaksi pamannya? Pamannya ini seperti kita ketahui sangat sayang sekali kepada Rasulullah, walaupun tidak masuk ke dalam agama Islam. Mendengar tutur kata Rasulullah demikian, akhirnya pamannya tetap mempersilahkan untuk berdakwah dan tetap beliau menjadi tameng bagi kejahatan kaum kafir Quraisy terhadap Rasulullah. Apa saja muatan dakwah di awal periode Mekah? Ternyata materinya adalah penguatan nilai-nilai tauhid. Apa itu? Yang pertama, mengenalkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Kemudian menjauhi perilaku syirik. Selanjutnya, tidak menyembah berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan lainnya. Muatan tauhid ini sangat penting sekali, begitu ya. Masya Allah, dari muatan-muatan tauhid tersebut, ternyata Allah, maksud Ustadzah, Rasulullah membina sahabat-sahabat awal yang masuk Islam sedemikian rupa sehingga menghujam di dalam dadanya menjadi manusia-manusia pilihan, manusia-manusia militan yang insya Allah akhlaknya patut kita contoh. Siapa saja itu? Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Kita ketahui siapa beliau ya. Beliau sahabat Rasul sejak masa jahiliyah ya. Abu Bakar ini juga adalah sahabat yang membenarkan Rasulullah membenarkan Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Nah, kemudian Umar bin Khattab sebelumnya amat sangat menentang terhadap Rasulullah, tetapi Allah memberikan hidayah padanya. Masuknya Umar bin Khattab sangat menguatkan barisan umat Islam. Kemudian siapa lagi? Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib adalah salah satu pamannya. Ya.
bagaimana kisahnya Hamzah bin Abu Thalib, anak-anak bisa melihat di buku sirah. Kemudian siapa lagi? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini Masya Allah terkenal dengan kedermawanannya. Kaya raya tetapi tidak pelit. Ya. Selanjutnya Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini adalah keponakan beliau yang dititipkan oleh ayahnya, paman beliau, Abu Thalib, kepada Nabi Muhammad sebagai dan Nabi Muhammad menerimanya sebagai balasan jasa karena ketika kecil Nabi Muhammad dipelihara oleh oleh Abu Thalib, paman Ali bin Abi Thalib. Dan Masya Allah, Ali bin Abi Thalib Allah anugerahkan keimanan sejak kecil hingga wafatnya. Sa'ad bin Abi Waqqas, siapa dia? Nah, silahkan anak-anak mencari bukunya di sirah ya, di sirah Nabi. Kemudian Zubair bin Awam. Silahkan juga ini anak-anak mencari siapa sih Zubair bin Awam? Talhah bin Ubaidillah. Masya Allah, nama-nama ini adalah hasil pola pembinaan dakwah Rasulullah. Bagaimana hasilnya? Rasulullah melahirkan sosok pejuang Islam yang luar biasa. Banyak sekali yang patut kita contoh pada kepribadian tokoh-tokoh ini. Semoga Allah memberikan kemampuan pada kita untuk bisa mencontoh akhlak-akhlak baiknya. Harapan Ustadzah, materi dari awal sampai akhir Allah pahamkan kepada kita semuanya dan Allah mampukan kita untuk bisa mencontoh akhlak-akhlak baiknya. Begitu. Insya Allah sampai di sini dulu materi yang bisa Ustadzah sampaikan. Untuk materi selanjutnya kita bertemu minggu depan. Kita akan lanjutkan di dakwah periode Mekah. Tetap semangat, serius belajar karena ini sudah semester 2. Waktunya tidak banyak lagi untuk menuju kenaikan, kemudian persiapan masuk SMP. Ustadzah mohon maaf, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.